Terima kasih buat hadirat Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan. Kami mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami siap, Tuhan membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu disampaikan. Kami mau menjadi tanah hati yang subur, sehingga benih firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Frans Soma Marpaung yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya kuasa dan otoritas dari sorga turun atas hamba-Mu. Sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, perbaharui batin kami Tuhan, bahwa kami menjadi orang-orang yang bangkit dan menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan merenungkan firman-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup setiap kami di tempat ini sama seperti di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah dan kami cintai sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap orang yang siap merenungkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehebok mani pateseo, gong si facai, yonghi. Selamat tahun baru semua. Dan hari ini puji Tuhan hadir bersama kita hamba Tuhan Bapak Pendeta Frans Soma Marpaung. Beliau adalah pendeta dari HKBP, Gereja HKBP Huria Kristen Batak Protestan, pendeta senior saudara ya, dan sahabat dari pendeta Parulian Sipayung. Saya bersyukur sekali di tengah kesibukan beliau melayani, beliau mau melayani kita di hari ini cukup jauh dari Songdo karena beliau sedang studi PhD dan selesai di bulan Februari ini ya Pak ya, PhD di Yonsei University. Kita percaya kita pasti akan diberkati melalui hamba Tuhan ini. Mari kita beri apresiasi hamba Tuhan, tepuk tangan. Pendeta Frans silakan. Shalom Bapak Ibu. Saya pikir saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri karena sudah cukup jelas tadi diperkenalkan. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan yang menyapa hidup kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 2 ayat ke-14. 2 Korintus pasal 2 ayat ke-14. Sudah ketemu Bapak Ibu? Tapi saya akan ajak Bapak Ibu untuk membaca dari ayat 12 hingga ayat ke-14. 2 Korintus 2 ayat 12 hingga ayat 14. Kalau sudah ketemu mari kita baca secara bersama-sama. 2 ya. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku meminta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Amin. Wah, saya senang sekali ternyata bukan hanya orang dewasa yang hadir dalam ibadah di sini ya, ternyata anak-anak juga hadir. Pak Pendeta boleh kenalan gak sama anak-anak yang hebat yang ada dua di belakang? Halo? Hai. Hai. Wah. Hai El. Hai, Pak Pendeta boleh tahu nggak namanya abang yang di belakang itu yang ganteng ini siapa ya namanya ya? Jonathan, Bang Jonathan. Bang Jonathan dan Bang Jordan. Oh wow, keren sekali namanya. Bang Jonathan sama Bang Jordan, Pak Pendeta hari ini mau cerita tentang pemenang. Mau jadi pemenang? Mau? Mau? Mau, oke. Caranya gampang. Ini gamesnya gampang banget. Lebih gampang dari games yang ada di HP. Gamesnya seperti ini. Pak Pendeta hitung 1 sampai 3, Bang Jonathan sama Bang Jordan, nanti siapa dulu yang mengatakan Jesus, dia yang menang.
Are you ready? Siap? Pak Pendeta akan hitung 1, 2, 3, nanti Bang Jonathan sama Bang Jordan siapa yang lebih dulu. Bang El juga bisa ikutan. Siapa dulu yang bisa bilang nanti Jesus duluan dia yang menang. Siap? Siap? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wah. Tahu nggak siapa pemenangnya? Ternyata pemenangnya adalah semuanya. Tepuk tangan dong untuk Bang Jonathan, Bang Jordan, dan Bang El juga. Baiklah, sekarang Pak Pendeta mau lanjut lagi cerita tentang pemenang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, topik kita yang akan kita renungkan pada kali ini yaitu bangkit jadilah pemenang. Bangkit jadilah pemenang. Baru saja perhelatan Piala Dunia telah selesai, dilaksanakan di Qatar dan Argentina keluar sebagai jawara pemenang di turnamen yang bergengsi ini. Kita bisa menyaksikan bagaimana euforia masyarakat Argentina menyambut kemenangan ini karena mereka sudah sangat lama menantikan sejak tahun 1986. Akan tetapi Bapak Ibu ada yang tidak kalah menarik dari pertandingan Piala Dunia kemarin, yaitu Saudi Arabia. Kenapa saya tertarik dengan Saudi Arabia? Karena di penyisihan grup, timnas Saudi Arabia menjadi satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan Argentina. Maka dari peristiwa ini kita bisa melihat ada dua sudut pandang tentang kemenangan, tentang pemenang yang sangat menarik. Argentina mereka sangat bangga karena mereka menjadi pemenang dunia yang akan dicatat dalam sejarah dunia. Tetapi tidak kalah hebohnya, Saudi Arabia juga mengklaim diri sebagai pemenang. Bahkan Raja Salman menetapkan hari Rabu menjadi hari libur nasional untuk merayakan kemenangan mereka mengalahkan Argentina. Mereka juga ingin mencatatkan sejarah ini. Maka kita bisa melihat ada dua sudut pandang yang berbeda tentang kemenangan dan pemenang. Argentina bangga karena mereka pemenang dunia. Saudi Arabia bangga karena mereka menjadi satu-satunya negara yang berhasil mengalahkan juara dunia. Kemenangan ataupun pemenang atau the champion merupakan impian banyak orang. Tentu kita semua ingin jadi pemenang. Oleh sebab itu ada banyak sekali persepsi orang tentang kemenangan. Ada orang yang beranggapan dan mengaitkan kemenangan pemenang itu dengan obsesi, kompetisi, dominasi, selebrasi, atau aktualisasi diri. Ada banyak sekali persepsi tentang ini. Dan hari ini topik kita juga bicara tentang itu. Bangkit, jadilah pemenang. Maka saudara-saudari yang menjadi renungan kita kali ini ada dua poin. Yang pertama, bila dikaitkan dengan iman, bagaimanakah kita memaknai pemenang? Yang kedua, sebagai seorang pemenang, bagaimana kita berkontribusi bagi masyarakat? Dua pertanyaan besar ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di zaman, di era, di lingkungan pali-pali. Cepat. Dan ini lifestyle kehidupan zaman sekarang. Serba cepat, setiap saat kita mesti bergulat dengan kecepatan. Speed terus. Bangun harus cepat-cepat. Berjalan harus cepat, berlari harus cepat. Kenapa? Because time is money. Time is money katanya. Telat 1 menit bukan hanya kereta saja yang kelewatan, rejeki pun lewat.
makanya orang harus pali-pali. Kecanggihan teknologi juga semakin membuat kita terpacu untuk semakin cepat. Perubahan datang begitu cepat, belum selesai yang satu, udah muncul tren yang baru. Belum selesai, sudah terjadi perubahan yang sangat cepat. Teknologi membuat kita sekarang hidup di dalam keadaan yang serba instan, efisien, dan mobile. Bahkan hanya dengan the power of jari-jari, kita bisa mengakses banyak hal di dunia saat ini. Akan tetapi prinsip dari connecting people yang ditawarkan oleh kecanggihan teknologi digital tersembunyi, terselubung hasrat kompetisi yang tidak sehat. Ini yang harus diwaspadai. Semakin kita terkoneksi, bahkan hiperkoneksi saat ini, semakin kita terpacu untuk berkompetisi, menunjukkan eksistensi diri, menyingkirkan orang lain, dan berhasrat menjadi the only one, the champion, satu-satunya pemenang. Maka tidak heran kalau kita lihat sekarang di YouTube, di TikTok, di Instagram, orang-orang sekarang dipacu untuk berlomba-lomba untuk viral, trending, FYP. Pokoknya FOMO, fear of missing out. Jangan mau kalah dengan apa yang terbaru, yang baru trending. Pokoknya saya harus lebih di atas itu lagi. Saya harus menjadi seorang pemenang di atas orang lain. Maka kalau kita lihat berita yang lagi viral di Indonesia sekarang, ini sangat miris sekali ya. Nono, seorang anak dari NTT, juara 1, mengalahkan 7.000 peserta di dunia. Juara 1 yang mengalahkan 7.000 peserta di dunia. Ini kalah trending dengan lato-lato. Berisiknya suara lato-lato di Indonesia sekarang itu ketutupan dengan prestasinya Nono, yang mengalahkan 7.000 orang. Yang terbaru, 2 siswa SMP yang menyumbangkan medali emas dance sport malah dihujat netizen sebagai perusak generasi. Dia kalah viral dengan Fajar, si sad boy yang di atas, yang frustrasi karena cinta. Si Fajar malah diundang kemana-mana, di TV, di podcast. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Ternyata di era digital dan sosial media saat ini, ada yang keliru dari cara orang memahami juara, kemenangan, pemenang, prestasi. Kita bisa lihat betapa mirisnya. Ruang publik ternyata diisi oleh hal-hal yang seperti ini kualitasnya. Maka tidak mengherankan kalau di zaman sekarang ini banyak orang semakin berjuang untuk mencari pengakuan diri, hasrat diri. Ada satu pola pikir yang sering membuat kehidupan kita kacau dan membuat masyarakat juga kacau. Apa ini? Pola pikir dan gaya hidup seolah-olah. Pola pikir seolah-olah, gaya hidup seolah-olah. Tadi disinggung, tahun ini akan menjadi tahun yang mulai panas untuk Indonesia. Maka akan banyak orang seolah-olah pro rakyat. Seolah-olah wakil rakyat. Tetapi kenyataannya adalah hanya untuk pencitraan, mendapatkan suara, dapat kuasa, dapat kedudukan. Di sosial media ada orang seolah-olah pastor, seolah-olah pendeta. Tiap hari story-nya, postingannya, firman Tuhan, kata-kata motivasi. Kenyataannya, ternyata tukang tipu.
Seolah-olah perhatian. Sama cewek yang satu dia chat. Hai, lagi apa? Kamu sibuk enggak? Sama cewek yang lain dia juga seolah-olah perhatian. Kalau aku chat kamu, ada yang marah enggak? Seolah-olah perhatian. Padahal ghosting. Seolah-olah ibadah. Datang ke gereja, sampai di gereja duduk yang manis, selfie upload. Hari ini menjemput berkat Tuhan. Manis kata-katanya. 30 menit pendeta khotbah dia mulai kepanasan. Bikin status story terbaru. Satu kata yang kami tunggu dari pendeta ini adalah kata amen. Amennya huruf kapital. Artinya khotbahnya jangan kepanjangan. Saya ngantuk, saya bosan. Seolah-olah ibadah. Seolah-olah orang kaya, juragan. Di sosial media, selalu pamer. Jalan kemana, upload. Halo guys, lagi jalan-jalan nih. Healing kita, bestie healing. Seolah-olah orang kaya. Padahal di dunia nyata dia bukan crazy rich. Rich yang gak ada, crazy-nya yang nyata. Maka pola pikir cara hidup seolah-olah ini sangat merusak. Mulai dari diri sendiri. Karena untuk mencapai hasrat seolah-olah ini, Anda harus menipu diri sendiri untuk menipu orang lain. Anda berharap menjadi pemenang di baliknya. Jemaat Allah yang terkasih, lalu apa yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan ini? Yang pertama, pemenang adalah dia yang mampu mengorbankan diri. Pemenang adalah dia yang mampu mengorbankan diri. Kita memang hidup di era kompetisi. Kompetisi yang sehat itu tidak salah. Tetapi kompetisi orang Kristen bukan untuk menyingkirkan orang lain, bukan untuk mendominasi orang lain, bukan untuk mencapai hasrat diri, pengakuan diri. Pola pikir akan sejalan dengan pola laku Anda, cara Anda memperlakukan orang lain. Pola pikir Anda terhadap orang lain itu akan sejalan dengan cara Anda memperlakukan orang lain. Maka ada 3 pola pikir yang akan berkaitan dengan cara Anda memperlakukan orang lain. Yang pertama pola pikir I, it. I, it. Dari sini jelas. I itu sebagai subjek. It orang lain itu dihargai sebagai benda, objek. Maka dari pola pikir I, it, sudah kelihatan di pola pikirnya saja dia tidak setara. Maka ketika Anda memandang orang lain dalam pola pikir I, it, yang Anda lakukan hanya untuk memperarat orang lain, mengeksploitasi orang lain, mendominasi orang lain demi kepuasan Anda. Pola pikir yang kedua adalah I, you. Di sini I subjek, you juga subjek. Kita sama-sama setara. Sudah ada peningkatan. Tetapi pola pikir I, you dalam pola relasinya, kita berelasi hanya sebatas do des, untung rugi. I ada kebutuhan, you ada kebutuhan. Maka dalam pola pikir dan pola relasi ini, selama kebutuhan kita terpenuhi, kita bisa berelasi. Setelah kebutuhannya terpenuhi, relasi pun berakhir.
Dan pola pikir yang ketiga adalah I, thou. Eternal thou. Ini adalah pola pikir yang digambarkan dalam relasi Tuhan dengan manusia. Kenapa? Dalam pola pikir ini, Tuhan tidak lagi memanggil kita hamba, tetapi sahabat. Dalam pola pikir ini, Tuhan bahkan merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia, bahkan memberi dirinya untuk manusia. Ini yang Tuhan lakukan. Kalau dipikir-pikir kok mau ya Tuhan ya. Tapi dari sini kita belajar. Dalam pola pikir I, thou ini. Tuhan hadir menjadi sesama penolong, pelayan bagi manusia. Luar biasa. Tuhan tidak memanggil Anda hamba, tetapi sahabat. Tuhan dalam pola pikir I, thou hadir sebagai sesama penolong dan pelayan. Maka untuk menjadi pemenang, pola pikir Tuhan inilah yang harus kita adopsi dan praktekkan. Kita harus menjadi sesama penolong dan pelayan bagi orang lain. Yang kedua yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan ini. Pemenang adalah dia yang hidup dalam Tuhan. Pemenang adalah dia yang hidup dalam Tuhan. Surat ini dituliskan oleh Apostel Paulus kepada jemaat Kristen di kota Korintus. Ada yang menarik dengan kota Korintus. Kota Korintus adalah kota yang terkenal dengan masyarakatnya pintar secara intelektual. Jago berfilsafat, maju secara peradaban. Karena ini pelabuhan yang sangat penting. Maka banyak kebudayaan yang berjumpa di sana. Kaya secara materi, tetapi bejat secara moral. Bisa bayangkan keadaan kota Korintus? Orangnya pintar secara intelektual, maju secara peradaban, kaya secara materi, plus bejat secara moral. Maka tidak main-main ancaman untuk jemaat Kristen di kota Korintus. Istilah yang dipakai adalah dikorintuskan. Tantangan yang dihadapi jemaat Kristen di Korintus adalah mereka akan dikorintuskan. Apa arti ungkapan dikorintuskan? Jemaat Kristen dipaksa untuk ikut, untuk mempraktikkan standar gaya hidup orang-orang Korintus tadi. Maka banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang muncul saat itu. Mencari-cari pembenaran akan kesalahan-kesalahan dan dosa. Ancaman yang sangat serius. Umat Tuhan ingin dikorintuskan. Kita juga akan mengalami hal yang sama di sini. Di lingkungan pergaulan, studi, tempat pekerjaan, bisnis, komunitas-komunitas kita di sini. Kita akan menghadapi godaan yang sama. Kita akan dikorintuskan oleh banyak keadaan di sekitar kita. Lalu bagaimana kita memenangkan iman kita dari godaan-godaan ini? Dalam perikop ini kata kunci yang harus kita ingat adalah dalam Tuhan. In Christ. Ini adalah teologi Paulus. Teologi Paulus yang sangat menarik ini adalah in Christ, di dalam Kristus. Ada dua hal yang ditekankan oleh Paulus dalam teologinya in Christ. Apa itu? Yang pertama, being in Christ. Being in Christ artinya kita diingatkan kalau natur kita, karakter kita, perilaku kita, eksistensi kita sesungguhnya adalah Kristus. Paulus mengingatkan kalau kita sebenarnya adalah imago Christi.
gambar dan rupa Kristus. Maka dimanapun Anda berada, di tengah-tengah godaan Anda akan dikorintuskan. Ingatlah, natur Anda adalah being in Christ. Anda adalah imago Christi, gambar dan rupa Allah. Ini yang sangat berharga. Ini yang harus disadari. Yang kedua, blessed in Christ. Blessed in Christ. Dengan menjadi manusia di dalam Kristus, being in Christ, maka kita akan mengalami transformasi perubahan di dalam Kristus dan kita akan menjadi pribadi yang diberkati di dalam Kristus. Saudara-saudara ingat, diberkati di dalam Kristus, blessed in Christ. Jadi Anda tidak perlu capek-capek mencari keluar apa saja kenikmatan dunia ini yang ditawarkan dunia ini. Lalu Anda tempelkan ke dalam diri Anda dan Anda mengatakan, hey, look at me. Saya diberkati. Bukan itu maksud Paulus. Yang pertama, Anda adalah being in Christ. Ketika Anda ada di dalam Kristus, maka berkat-berkat itu dengan sendirinya akan muncul dari dalam Anda keluar. Jadi bukan Anda yang sibuk untuk menempel-nempelkan segala sesuatu dari dunia ini dan mengklaim Anda diberkati. Yesus pernah berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang Tuhan katakan. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Being in Christ akan selalu sejalan dengan blessed in Christ. Itulah yang dikatakan di dalam ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus, in Christ, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Lihat, setelah ungkapan dalam Kristus, in Christ, maka ditutup dengan kata kemenangannya. Being in Christ akan selalu sejalan dengan blessed in Christ. Nah, ungkapan dalam Kristus, in Christ, menekankan union and participation. Kebersatuan dan juga keterlibatan. Lalu bagaimana kita bisa menunjukkan keterlibatan kita di tengah-tengah persekutuan dan masyarakat? Apa yang harus kita lakukan? Mari saya undang Bapak Ibu untuk membaca ayat 14 bersama-sama. Sudah ketemu Bapak Ibu? Mari kita baca sama-sama. 2, iya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Kata di mana-mana, ini panggilan dan pengutusan buat kita. Di mana-mana. Akan tetapi, ini harus dibaca dengan hati-hati dan sangat cermat. Karena ini berkaitan dengan pemanggilan pengutusan, maka ini berkaitan dengan bermisi. Missio Dei. Bermisi. Akan tetapi banyak orang salah kaprah, banyak orang mengartikan bahwa bermisi adalah dia pergi membawa Tuhan ke suatu tempat. Dia pergi membawa Tuhan, dia datang membawa Tuhan kepada orang lain. Jadi misi sering sekali diartikan kita datang membawa Tuhan lalu kita kasih kepada orang lain. Hei, Anda siapa? Lalu bagaimana kita memahami misi? Mari kita kembali ke ayat 12. Kita baca sama-sama ayat 12. 2, iya. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan. Siapa yang membuka jalan?
Tuhan. Ternyata sebelum Paulus tiba di Troas, Tuhan sudah di situ. Sebelum Paulus memulai pewartaan Injil, Tuhan sudah buka jalan. Maka keliru kalau ada orang Kristen mengatakan dalam bermisi dia pergi, dia datang membawa-bawa Tuhan kepada Tuhan. Oh, itu kesombongan iman ternyata. Ternyata misi itu bukan persoalan. Kita yang pergi, kita yang datang membawa-bawa Tuhan kepada orang lain. Bukan saya yang datang ke tempat ini membawa Tuhan kepada Anda. Tetapi Tuhan yang membawa saya ke tempat ini dari Songdo, bertemu dengan Bapak Ibu di sini dan kita mempercakapkan Injil Kristus. Itu yang terjadi. Saya tidak datang ke tempat ini membawa-bawa Tuhan karena Tuhan sudah ada di sini sebelum saya hadir. Tuhan sudah bekerja dalam hidup Anda sebelum kita bertemu. Maka yang terjadi adalah Tuhan membawa saya dari Songdo ke tempat ini bertemu Bapak Ibu dan di sini kita membicarakan Injil Kristus. Ini kemenangan kita. Kalau begitu siapakah kita? Di ayat 14 jelas dikatakan, dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sangat jelas. Kita siapa? Perantaraan Allah. Kita adalah perantaraan Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih enak dikatakan kita disebut manifestasi Allah. Dari sini sekarang kita bisa melihat apa artinya pemenang. Ternyata pemenang di sini artinya adalah orang yang bersedia diutus oleh Tuhan menjadi perantara Allah. Ini artinya pemenang. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk melakukan satu demonstrasi yang sangat simpel, sederhana sekali. Saya ajak Bapak Ibu untuk mengepalkan kedua tangan di depan wajah Bapak Ibu. Kepalkan dua tangan di hadapan Bapak Ibu. Sekarang silakan Bapak Ibu buka jari-jarinya satu-satu mulai dari jempol tangan sebelah kanan. Buka satu-satu. Lihat, amati jari-jari tangan Bapak Ibu. Pelan-pelan saja. Lihat, amati, lihat, amati. Tidak usah lihat saya tidak akan menghilang. Karena saya tidak main sulap di sini. Sudah terbuka dua-duanya Bapak Ibu? Sekarang silakan tutup lagi dari jempol tangan kanan, tangan kiri. Tutup satu-satu, amati lagi, amati, amati, amati. Tutup, amati, lihat, lihat, lihat. Sudah? Sudah? Mari kita diskusi sama-sama. Pertanyaan yang sangat simpel, enggak usah takutin, enggak ujian kok. Bu, sudah lihat tadi tangannya? Pertanyaan saya, kapan terakhir kali melihat jari-jarinya? Semalam. Gunting kuku. Setelah ibu gunting kuku, amat-amati. Apa sih yang menarik dari tangan atau jari-jari ibu? Makin cantik, makin lentik. Apa yang menarik, Bu? Nothing special? Ada perubahan sebelum dipotong atau setelah dipotong? Lebih rapi. Ternyata sekarang jari-jarinya lebih rapi. Terima kasih, Bu. Bapak yang di belakang. Pak, kapan terakhir kali melihat jari-jari tangannya?
Baru hari ini Pak? Barusan? Barusan gak apa-apa Pak, barusan gak apa-apa. Setelah Bapak amati tadi, apa sih yang menarik dari jari-jari atau tangan Bapak? Gemuk semua Pak? Sehat semua ya jari-jarinya? Apa yang menarik yang Bapak lihat dari jari-jari Bapak? Atau dari tangannya, telapak tangannya atau apa? Masih bisa bergerak semuanya. Wow, puji Tuhan. Oke, saya mau pindah ke sini dong. Kok pada nunduk semua ya ini? Ini kayak serasa ujian ya. Emang sih ujian kehidupan ya. Ibu, yang lurusan saya. Ah iya kamu. Bu, kapan terakhir kali melihat jari-jari tangannya? Barusan ya? Oh sebelum datang ke gereja sudah dilihat, diperhatikan gitu. Wah apa yang menarik dari jari-jarinya? Gak ada. Gak ada yang menarik Bu. Wow ini spesial ya. Spesialnya gak ada yang menarik. Oke gak apa-apa Bu. Ibu yang di sebelahnya. Kapan terakhir kali Bu? Barusan. Setelah Ibu lihat-lihat tadi apa yang menarik? Wow, luar biasa. Oke, satu lagi yang terakhir. Yang terakhir. Kok nggak berani ya lihat saya ya? Apa saya seseram ini ya? Wah, baiklah kita. Kapan terakhir kali? Tadi malam. Kok bisa tadi malam? Oh, lagi kutekan. Oh, pantes ya. Terus apa yang menarik dari jari-jari setelah dikutek? Lebih cantik, lebih pede sekarang nyanyi? Oh enggak, saya pikir nyanyinya jadi kayak pengacara itu. Lebih cantik sekarang, lebih rapi ya. Oke, dari peragaan kita yang sangat sederhana ini, apa yang bisa kita pelajari? Di era pali-pali ini, ketika orang sibuk berkompetisi untuk memenangkan diri sendiri. Ketika orang sibuk mencari pengakuan, memenuhi hasrat dirinya, orang akan lebih cepat melihat, menemukan, mencari kekurangan orang lain. Apa yang salah dari orang lain? Dari peragaan kita tadi, kita bisa melihat kapan terakhir kali kita mengamati jari-jari kita. Jari-jari yang setiap saat kita pakai, yang paling dekat dengan kita, bagian dari diri kita, ini sering luput dari perhatian. Sering tidak dikasih perhatian. Sering tidak disadari, padahal dipakai tiap saat. Ngetik, berdoa, bekerja. Ini setiap saat paling dekat bagian dari kita. Ini sering luput dari perhatian. Ternyata begitu kita amati, wah, kita menemukan keistimewaan pada jari-jari kita. Maka seorang pemenang adalah dia yang mengenal dirinya lebih dalam. Dia yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhan penciptanya. Dia yang mengenal Tuhan penciptanya pasti dia yang tahu bersyukur kepada Tuhannya. Maka seorang pemenang adalah dia yang mengenal dirinya. Dia yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Dia yang mengenal Tuhannya pasti tahu mengucap syukur. Mari bangkit, jadilah pemenang. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu. Engkau ajari kami hari ini
untuk menjadi pemenang di tengah-tengah godaan kehidupan yang memaksa kami ingin dikorintuskan, tetapi kami ingin hidup di dalam Kristus dan kami ingin diberkati di dalam Kristus. Tuhan, biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami boleh menjadi manifestasi Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah Tuhan, kami memuliakan nama-Mu di dalam setiap profesi, latar belakang pekerjaan, talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga melalui kehadiran kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan semakin banyak orang yang bersaksi bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang layak untuk disembah. Ya Tuhan, melalui firman-Mu kami telah belajar untuk menjadi pemenang. Dan kami akan bangkit mengangkat suara kami sehingga jiwa kami, roh kami dipenuhi oleh Roh-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Frans Marpaung Tuhan, dalam ministry, dalam pelayanannya, dan juga dalam studinya Tuhan. Kami tahu perkenanan Tuhan senantiasa nyata untuk hamba-Mu dan keluarga, sehingga melalui hidup hamba-Mu ini boleh menginspirasi banyak orang datang kepada Tuhan dan menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah di hari ini. Biarlah ibadah di hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang sungguh-sungguh boleh membawa kami semakin dalam mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Dan sebentar kami kembali, kami rindu Tuhan, sebelum kami pulang kami menerima berkat dari Allah Tritunggal. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap bangkit dan menjadi pemenang, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Frans. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi, apresiasi buat hambanya yang sudah menjadi blessing buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, keep winning.